Mana yang beli untung beli rumah atau bangun rumah sendiri? Menjadi pertanyaan yang umum diajukan banyak orang ketika hendak memenuhi kebutuhannya akan hunian. Hunian merupakan kebutuhan mendasar manusia. Maka dari itu, memilikinya merupakan tujuan yang tak terelakkan. Meski begitu, dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, kamu akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Termasuk soal lebih baik mana, antara beli rumah atau bangun rumah. Bagi Anda yang sedang menimbang rencana tersebut, berikut kami hadirkan kelebihan dan kekurangan beli rumah atau bangun rumah. Kelebihan beli rumah. 1. Menekan beban biaya. Keputusan membeli rumah berpotensi bisa menekan pengeluaranmu. Sebab, budget yang harus dikeluarkan cenderung dapat diperhitungkan. Kamu tinggal menyiapkan dana yang sesuai dengan harga pokok hunian, bila membelinya secara tunai. Begitu pula dengan uang muka, bila membelinya secara kredit. Meski nantinya akan ada sejumlah biaya lain seperti bea pajak, notaris, dan lain-lain tetapi itu adalah risiko bagi pemilik hunian. 2. Memiliki peluang untuk menabung. Membeli rumah secara cash atau kredit memang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Meski begitu, tetap ada kemungkinan bagi kamu untuk menabung dengan sisa budget pembelian tersebut. Sebab, seringkali pengembang memberikan promo baik itu diskon, cashback, dan lain sebagainya. Berlaku untuk pembelian rumah secara tunai atau kredit. Sedikit banyaknya promo yang diberikan, tentu akan berpengaruh pada alokasi budget pembelian hunian. Jadi, jika ada dana tersisa karena promo pembelian rumah, kamu memiliki peluang untuk menabung guna keperluan lainnya. 3. Praktis. Membeli rumah dianggap sebagai langkah praktis. Terlebih bila membeli rumah baru siap huni. Sebab, kamu bisa langsung menempati rumah tersebut setelah menyelesaikan proses pembayaran. Kekurangan beli rumah. 1. Potensi mendapatkan rumah yang tak sesuai selera. Risiko dari membeli rumah adalah, tidak bisa menentukan desain bangunan yang sesuai keinginan. Apalagi, jika kamu membeli hunian di residensial bertipe klaster. Sebab, rumah klaster dibangun dengan desain yang seragam. Memang benar, kamu bisa mengajukan permintaan untuk mengubah beberapa bagian rumah kepada pengembang. Namun, permintaan tersebut biasanya dibatasi. Adapun perubahan yang dilakukan hanya meliputi tata letak ruangan, bukan struktur bangunan secara keseluruhan. 2. Pemanfaatan lahan yang kurang maksimal. Rumah baru biasanya memiliki luas bangunan yang lebih kecil dari luas tanah. Pemanfaatan luas bangunan rata-rata hanya 60 hingga 70% dari luas tanah. Dengan kata lain, kebanyakan rumah baru yang dibangun oleh pengembang biasanya memiliki bangunan yang tidak begitu luas. Bangunan dengan luas terbatas, bisa menjadi masalah ketika hendak mengembangkan rumah di kemudian hari. Kekurangan lainnya adalah, potensi mendapatkan rumah dengan kualitas bangunan yang tidak sesuai harapan. 3. Tidak bisa mengubah struktur bangunan saat renovasi. Membeli rumah baru siap huni juga memungkinkan kamu tidak bisa mengubah struktur bangunan ketika ingin melakukan renovasi. Dengan kata lain, renovasi hanya bisa dilakukan dengan tujuan mempercantik tampilan saja. Sebab, biasanya rumah baru yang dibangun developer, memiliki struktur bangunan yang sesuai dengan tipe dan desainnya. Misalnya, kamu membeli rumah 2 lantai, maka struktur bangunannya pun dibuat untuk kebutuhan hunian 2 lantai. Jadi, saat kamu ingin merenovasinya menjadi 3 lantai, hal itu sangat beresiko. Solusinya, kamu bisa membeli rumah tumbuh. Pasalnya rumah jenis ini dibangun dengan struktur yang bisa dikembangkan secara bertahap. Kelebihan bangun rumah sendiri. 1. Bebas menentukan desain bangunan. Membangun rumah membuat kamu memiliki kebebasan menentukan desain bangunan yang sesuai keinginan. Nah, untuk mendapatkan hasil terbaik, tidak ada salahnya menggunakan jasa arsitek hingga desainer interior untuk membantumu memiliki desain rumah yang apik. 2. Pemanfaatan lahan yang maksimal. Selain desain, kamu juga dapat memanfaatkan lahan yang tersedia secara maksimal, bila membangun rumah. Kamu dapat mengatur persentase luas bangunan sesuai dengan luas tanah. Dengan begitu, kamu bisa memiliki rumah dengan bangunan yang lebih luas. 3. Struktur bangunan yang sesuai kebutuhan. Kamu juga bisa membuat rumah dengan struktur bangunan yang sesuai kebutuhan. Misalnya, kamu bermimpi memiliki rumah 2 lantai. Namun dana yang tersedia hanya cukup untuk membangun hunian 1 lantai. Solusinya, kamu bisa membangun rumah dengan struktur yang mumpuni untuk hunian 2 lantai. Kedepannya,
Bila ada rezeki lebih, kamu bisa merenovasi rumah menjadi 2 lantai tanpa harus mengubah struktur bangunan secara keseluruhan. Kekurangan bangun rumah sendiri. 1. Biaya yang lebih mahal. Salah satu kekurangan dari membangun rumah adalah kemungkinan biaya yang lebih mahal dari beli rumah. Bila ingin membangunan rumah dari nol, kamu harus terlebih dahulu membeli tanah. Selanjutnya, menyiapkan dana untuk keperluan pembangunan seperti jasa tukang hingga material bangunan. Ada pula beberapa biaya tambahan untuk membuat desain rumah, seperti jasa arsitek atau desainer interior. Kemudian, menyiapkan sejumlah biaya tambahan untuk mengurus persyaratan administrasi rumah. 2. Kurang praktis. Membangun rumah juga dianggap kurang praktis. Sebab, kamu harus menunggu rampungnya proses pembangunan, untuk bisa menempati rumah. Selain itu, kamu juga harus mengurus surat dan dokumen kepemilikan rumah secara mandiri. Hal ini tentu akan menguras waktu, tenaga, dan biaya. Kesimpulannya, mau beli atau bangun rumah, semua harus sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, pertimbangkan secara matang setiap langkah yang akan diambil ketika hendak memenuhi kebutuhan akan hunian.